kita akan membicarakan mengenai tablet ya. Jadi tablet adalah bentuk sediaan padat ya. Jadi untuk tablet ini pengertian tablet. Tablet adalah sediaan padat ya, dan padat yang kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Jadi proses pembuatan tablet itu harus menggunakan mesin kempa ya, yang nanti akan kita praktekkan di semester 4 atau 5 ya. Jadi nanti ada mata kuliah sendiri yaitu formulasi sediaan padat ya, atau pembuatan sediaan padat. Salah satu sediaan padat yang akan kita buat ya dengan menggunakan mesin adalah tablet. Jadi nanti kalau tablet ini tidak bisa dipraktekkan dalam praktikum komdis ya, tapi nanti dipraktekkan dalam dipraktekkan dalam praktikum formulasi. Kemudian tablet itu permukaannya rata atau jembung. Jadi kalau kita melihat obat-obat yang beredar di pasaran ya, memang kebanyakan tablet itu permukaannya rata ya, tidak jembung. Ya. Kemudian tablet mengandung satu jenis obat. Ya, jadi dalam satu tablet itu biasanya ada satu jenis atau lebih. Jadi misalnya ada tablet namanya Butrek misalnya ya. Butrek itu kan isinya ada dua, yaitu paracetamol dan pengencerda, yaitu guaifenesin. Jadi isinya itu bisa satu bisa dua ya. Atau mungkin tablet namanya Paramek ya. Paramek itu isinya hanya paracetamol. Jadi isinya hanya satu. Jadi bisa lebih dari satu, bisa satu, bisa dua, bahkan bisa ada yang tablet berisi sampai 4 atau 5. Jadi ada tablet yang isinya 4 macam ya, misalnya tablet-tablet untuk mengobati flu itu isinya banyak. Kemudian tablet itu selain berisi obat ya, juga ada berupa isi zat tambahan ya. Kemudian ada zat tambahannya. Nah, zat tambahan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah zat pengisi, ya. Zat pengisi, kemudian zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Jadi tablet itu tidak hanya berisi obat saja sebenarnya, tapi berisi komponen lain ya, yang digunakan untuk melengkapi formulasi dari tablet. Ya. Ada zat pengisi, ada zat pengembang, dan sebagainya. Kemudian tablet itu macam-macam ya, jenisnya itu banyak ya, tergantung dari fungsi dari tablet tersebut. Yang pertama adalah tablet oral ya. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya, oral itu adalah tablet yang dimasukkan lewat mulut atau diminum ya, oral atau diminum. Nah, tablet oral ini adalah tablet yang diminum bersama dengan air. Nah, tablet oral ini karena diminum, dia nanti efeknya akan dimulai di saluran cerna. Ya. Jadi bisa berefek di usus ya, di saluran cerna ya, atau bisa berefek di lambung. Nah, tablet oral biasa ya, jadi tablet oral biasa itu adalah tablet oral yang tidak dilapisi apa-apa ya. Misalnya kalau kita beli obat paracetamol itu tablet oral biasa ya. Nah, tablet oral itu tidak disalut ya. Disalut itu maksudnya diberi lapisan ya, diberi lapisan. Nah, jadi kalau kita minum paracetamol, dia itu akan berefek di lambung. Ya. Karena apa? Karena obat ini tidak ada lapisannya apa-apa. Tapi kalau kita minum obat ya, misalnya obatnya itu Dulcolak ya, obat untuk konstipasi, untuk melancarkan orang yang kesulitan BAB, itu kan tablet salut dia. Wujudnya itu tablet salut. Ya. Di tablet salut itu ada lapisannya, sehingga dia dilepaskan di usus besar. Jadi seperti itu. Jadi intinya tablet oral itu sasarannya dia akan mulai berefek ya, atau mulai digunakan di saluran cerna ya, baik itu di lambung maupun di usus. Nah, selain tablet oral biasa ya, ada yang namanya tablet salut selaput ya, tablet salut selaput. Jadi seperti istilahnya ya, ada selaputnya. Jadi di luar tablet itu ada selaputnya. Selaput itu berguna untuk
mendesain agar tablet itu nanti berefek atau pecah di usus. Nah, salotnya itu adalah selaput yang sangat tipis ya. Jadi kalau kita melihat tablet-tablet seperti Dulcolak ya, mungkin Sangobion ya, itu ada salotnya ya, ada permukaannya yang melapisi, yang terbuat dari polimer. Ya, yang dimana selaput tipis ini sangat berguna untuk mekanisme pelepasan obat di usus maupun di usus halus maupun di usus besar. Tujuannya apa diberikan selaput? Ya, tujuannya apa? Agar salah satu tujuannya ya, agar obat yang terkandung dalam tablet, ya, agar obat yang ada di dalam tablet itu nanti bisa diserap atau dilepaskan secara perlahan-lahan. Jadi misalnya ada obat diabetes, ada obat yang digunakan untuk mengobati diabetes misalnya ya, namanya Glucopec XR. Glucopec XR itu adalah tablet salut ya. Jadi ada obat namanya Glucopec XR misalnya. Nah, ini adalah tablet salut selaput. Nah, obat ini kalau kita minum ya, Glucopec XR ini kalau kita minum, dia akan dilepaskan perlahan-lahan. Jadi obat diabetesnya ya, yang namanya metformin. Jadi Glucopec ini mengandung metformin ya, dia akan dilepaskan perlahan-lahan. Jadi tidak seketika. Beda kalau kita minum paracetamol. Kalau kita minum paracetamol, maka paracetamol yang ada di dalam tablet itu langsung dilepaskan, tidak dilepaskan perlahan-lahan. Jadi makanya kalau kita minum obat itu ada obat yang diminum 1 kali sehari, ya itu berarti obat itu dilepaskan secara perlahan-lahan. Misalnya obat-obat diabetes ya misalnya itu dilepaskan perlahan-lahan. Nah ini mengenai tablet oral ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan tablet sublingual. Ya. Sublingual itu seperti namanya adalah tablet ya yang digunakan ya sasarannya itu di bawah lidah atau sublingual. Lingual itu lidah. Jadi ini tablet ini sangat jarang ya, mungkin hanya 1 atau 2 ya. Kebanyakan tablet sih oral ya. Atau bukal itu di pipi ya. Ini juga jarang sekali ya di Indonesia, jarang sekali tablet bukal itu dimasukkan di dalam pipi bagian dalam. Nah, tablet sublingual ini biasanya memiliki bentuk yang berbeda dengan tablet kebanyakan ya, yaitu bentuknya datar. Jadi tablet ini bentuknya datar. Nah, tablet ini merupakan tablet oral yang direncanakan larut dalam kantong pipi atau di bawah lidah. Jadi dia kalau seperti namanya yang sudah saya sampaikan tadi, obat ini tidak digunakan untuk diminum ya, tapi digunakan untuk, jadi kalau kita mau ada orang yang sakit kemudian memakai tablet ini, dia langsung diletakkan di bawah lidah, jadi tidak boleh ditelan. Seperti namanya ya, misalnya obat yang namanya isosorbit ya, misalnya isosorbit. Isosorbit ini adalah tablet sublingual ya, sublingual. Nah, seperti ini. Isosorbit adalah tablet sublingual. Isosorbit itu obat apa? Isosorbit itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung, yaitu angina pectoris. Ya. Nah, obat ini mempunyai cara kerja yang spesifik ya, dan dia itu kalau isosorbit ini harus dilakukan dengan cara meletakkan di bawah lidah, caranya memakai. Itu contohnya ya, itu contoh tablet sublingual. Diletakkan di bawah lidah. Ya, seperti ini ya. Ini adalah tablet bukal ini ya. Ini tablet bukal ya. Ini memang kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya, jarang sekali tablet bukal ini. Diletakkan di pipi bagian atas ya. Jadi perhatikan ya, tablet ini caranya memakai itu sangat unik dan bentuknya datar ini ya, cenderung datar. Nah, seperti ini. Jadi sama sekali tidak diminum ya. Ini. Nah, kalau isosorbit ya, perhatikan ya, isosorbit. Isosorbit tadi ya, isosorbit itu adalah obat angina pectoris ya. Dia diletakkan di bawah lidah ya. Jadi
caranya lebih sederhana. Kalau ini kan agak rumit ya. Ini sederhana ya, cuman diletakkan di bawah lidah. Jadi tidak boleh ditelan sama sekali. Ini tablet sublingual ya, ini tablet bukal. Kemudian ada lagi ya yang dinamakan tablet kunyah. Ya, ini tablet kunyah ini mungkin kita pernah mengkonsumsi ya. Jadi seperti namanya tablet ini dikunyah dulu ya, dikunyah dulu. Biasanya tablet ini digunakan untuk anak-anak ya biasanya ya. Misalnya Butrexin ya contohnya ya. Ini misalnya Butrexin ya tablet kunyah ya. Atau FG-Troses ya, FG-Troses. Ya, banyak ya tablet kunyah itu ya, atau Degirol ya. Jadi ini adalah tablet kunyah ya. Kalau ini untuk anak-anak ya, ini untuk anak-anak. Ini tablet pereda demam ya. Kemudian ini tablet FG-Troses, ini tablet yang digunakan untuk mengobati infeksi di mulut ya, seperti Degirol ya. Ini ya. Nah, macam-macam ya. Jadi tablet ini bisa untuk nyeri demam ya, kalau ini. Jadi ini adalah tablet kunyah. Nah, kemudian yang keempat itu tablet Effervescent. Tablet Effervescent. Tablet Effervescent ini mungkin hampir semua orang pernah minum ya, yaitu tablet yang digunakan untuk ya, jadi kalau tablet kunyah itu contohnya ini ya. Jadi tablet kunyah itu langsung harus dikunyah ya. Kalau diminum malah nggak ngefeknya, malah kurang ya. Apalagi tablet kunyah itu misalnya antasida ya. Jadi kalau kita beli antasida misalnya ya, antasida itu tablet kunyah juga ya. Misalnya Milanta ya, banyak sekali ya tablet kunyah itu yang berbentuk antasida. Jadi antasida itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati orang kena penyakit MAH ya. Misalnya promah ya, contohnya promah. Ini adalah tablet kunyah. Ya. Tablet kunyah ini adalah tablet yang di sasarannya ya, targetnya itu ya, sasarannya itu di mulut ya, sasaran itu di mulut. Kalau tablet oral tadi sasarannya di usus ya, kalau tablet sublingual di lidah, kalau bawah lidah, kalau tablet bukal itu di pipi. Kemudian yang keempat itu tablet Effervescent ya. Nah, tablet Effervescent ini adalah tablet yang akan melepaskan gas ketika masuk ke dalam air. Jadi tablet ini tidak boleh langsung diminum ya. Jadi harus dimasukkan dulu ke dalam air ya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam air, tablet ini akan hancur ya, akan hancur. Kemudian dia mengeluarkan gas CO2 ya, sehingga timbul buih. Jadi buih yang muncul di dalam air ya, ketika kita menganut tablet ini ya, melarutkan tablet ini dalam air, itu apa CO2 ya, itu CO2. Nah, apa tujuannya tablet itu dibuat Effervescent? Tujuannya adalah agar obatnya itu mudah diserap. Jadi mudah diserap. Jadi obatnya itu posisinya ketika kita minum itu sudah dalam posisi dalam bentuk larutan, sehingga mudah sekali diserap. Nah, tablet Effervescent itu sebenarnya adalah tablet oral juga ya, cuman bedanya kalau tablet oral itu dia langsung diminum, tapi kalau tablet Effervescent itu dilarutkan dalam air dulu sebelum diminum. Ya. Tablet Effervescent ini cukup banyak ya berada di pasaran ya, hampir pasti kita pernah minum ya, misalnya Redoxon ya, ini tablet Effervescent ya. Atau mungkin yang lain ya, banyak ya, Protekal ya, banyak sekali ya tablet-tablet Effervescent yang berada di pasaran. Kalau di Indonesia sejauh ini tablet Effervescent itu vitamin ya, kebanyakan ya, vitamin multivitamin atau vitamin D dosis tinggi ya. Beroka ya, ini juga termasuk tablet Effervescent ya. Ada juga tablet Effervescent yang apa namanya itu untuk antibiotik ya. Itu ada apa antibiotik apa namanya itu, obat nyeri itu juga ada. Itu tablet. Nah, ini ya, ini contohnya adalah tablet Effervescent ya ini. Jadi dia membentuk gas CO2 ya, ini membentuk
gas CO2 ya. Jadi dia nanti larut ya, setelah beberapa detik dia larut ya dalam air ya. Vitamin C-nya larut dalam air. Ini misalnya ini tabletnya itu tablet apa namanya? Redoxon misalnya ya, seperti ini. Dia redoxon itu kan mengandung vitamin C ya. Nanti dia akan larut atau hancur dalam air, kemudian setelah hancur total kita minum. Jadi obat ini mempunyai kelebihan mudah sekali diserap, mudah sekali diabsorpsi dibanding kalau kita minum tablet biasa. Nah, hampir semua tablet effervescent itu rasanya tidak pahit ya, rasanya manis atau agak asam. Nah, ini adalah antasid ya, antasid itu dikunyah ya, tadi sudah saya singgung. Antasid itu contohnya banyak ya, misalnya Proma, ya, Milanta dan sebagainya. Ini tablet kunyah ya, ini tablet kunyah. Tablet kunyah itu rasanya juga tidak pahit ya, jadi tablet itu tidak selalu pahit ya. Yang rasanya pahit, hampir pasti rasanya pahit itu ya tablet oral, ya. Sama tablet sublingual itu rasanya hampir pasti itu pahit. Tapi kalau tablet kunyah dan tablet effervescent itu rasanya enak ya, tidak pahit. Kemudian itu yang kelima yang adalah tablet implan ya atau pelet ya. Jadi kalau di Indonesia itu implan ya. Tablet implan ini sebenarnya lebih tepat dikatakan ini implan saja ya. Jadi karena memang ini kebanyakan berisi hormon ya. Berisi hormon ya. Jadi implan-implan yang dipakai di Indonesia itu adalah implan-implan yang digunakan untuk KB ya, untuk keluarga berencana. Tablet implan ini harus steril ya, ini harus steril, berukuran kecil. Ya. Jadi obat apa namanya itu tabletnya kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam kulit ya. Jadi ini kemudian tablet implan ini hampir semuanya itu berisi zat aktif ya atau mempunyai tingkat kemurnian tinggi dengan atau tanpa zat tambahan ya, zat tambahan. Kemudian kalau tablet-tablet tadi itu biasanya masuk sasaran itu lewat mulut ya. Kalau ini itu enggak ya, ini ditanam di dalam subkutan ya, secara subkutan di dalam tubuh, secara subkutan. Nah, tablet ini efeknya sangat lama ya. Jadi obatnya itu berefek sangat lama, bisa berbulan-bulan ya, tidak berefek cuma 1 jam, 2 jam, 8 jam, tapi ini bisa lama. Kenapa? Karena tablet ini digunakan untuk obat untuk kontrasepsi ya, karena digunakan untuk kontrasepsi. Jadi tablet implan itu ya atau implan saja itu adalah seperti yang kita ketahui adalah untuk kontrasepsi. Jadi efeknya bisa berbulan-bulan ya, bentuknya sangat kecil ya sehingga bisa ditanam atau dimasukkan ke dalam subkutan ya. Kemudian penggolongan tablet ya, itu ada tablet itu bisa digolongkan atas dasar prinsip pembuatan. Tablet itu bisa digolongkan atas dasar prinsip pembuatan. Ada yang dinamakan tablet Kempa ya, ada yang dinamakan tablet Kempa, ada yang dinamakan tablet cetak ya. Nah, kalau tablet Kempa ini itu membuatnya menggunakan mesin ya, menggunakan mesin. Dengan cara dikempa ya, dikempa dengan tekanan tinggi, tetapi sebelum dia dikempa dia dibuat granul dulu ya. Atau serbuk atau granul. Nanti ada yang dinamakan tablet cetak. Nah, kalau tablet cetak ini bedanya dengan tablet Kempa itu tekanannya rendah ya. Kalau tablet Kempa itu tekanannya tinggi. Tekanan tinggi dan tekanannya rendah itu beda. Jadi ini cara pembuatannya yang beda ya. Kalau tablet Kempa itu tekanannya tinggi, kalau tablet cetak itu tekanannya rendah. Nah, kalau tablet Kempa itu biasanya granul ya, serbuk atau granul, tapi biasanya granul. Jadi bentuknya itu sebelum dikempa itu granul dulu, dibuat granul dulu ya. Nah, nanti untuk teknisnya itu nanti kita lakukan di praktikum sediaan padat ya, nanti di semester 5 ya, sekitar semester 5. Nah, kalau tablet Kempa itu mungkin ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Jadi kalau tablet Kempa yang digunakan untuk saluran cerna ya itu ada yang konvensional biasa ya.
ada yang kempa multi atau kempa ganda. Jadi ini beda ya, ini beda. Yang kalau yang konvensional biasa ya itu ini digunakan dengan siklus kompresi tunggal. Dan dia menggunakan beberapa jenis zat pengisi. Jadi tablet itu kan ada zat pengisi ya, pengisinya ya. Zat pengisi itu bukan zat aktif ya. Jadi misalnya kita membuat tablet ada zat pengisinya. Nah, ini zat pengisinya itu contohnya di sini adalah laktosa. Ya. Laktosa itu serbuk berwarna putih ya. Gunanya laktosa ini adalah memberi bentuk. Nah, jadi dia memberi bentuk, maka dinamakan zat pengisi. Jadi kalau bentuk bulat, ya bentuk datar itu sebenarnya fungsi dari laktosa ini. Kemudian di dalam tablet itu ada yang namanya zat pengikat. Ya. Mengikat ya, jadi istilahnya itu ngelem ya, memberikan ikatan atau lem antara zat pengisi dengan bahan-bahan yang lain. Jadi dia memberikan efek adhesivitas ya, atau kelekatan. Misalnya apa? Misalnya amilum, ya, gelatin, ya, teragakan ini adalah zat pengisi zat pengikat. Ya. Kemudian ada zat disintegrator, ya, mempermudah hancurnya tablet. Jadi kalau kita minum tablet itu, ya, di situ itu sudah lengkap ya. Paling enggak ada empat komponen. Ya. Itu ada zat pengisinya, ya, laktosa, kemudian ada zat pengikatnya, amilum, gelatin atau teragakan, dan zat disintegrator. Jadi waktu tablet itu hancur dalam usus, ya, hancur di dalam lambung, itu yang membuat dia cepat hancur ya adalah disintegrator atau zat yang mempermudah hancurnya tablet. Kemudian ada lagi yang dinamakan tablet kempa multi atau tablet kempa ganda ya. Ini beda ya, ini teknik pembuatannya aja ya, caranya itu berbeda. Kemudian ada yang dinamakan tablet lepas lambat ya, tadi sudah saya singgung ya, tablet lepas lambat itu sesuai namanya ya, pelepasan zat aktifnya itu dimodifikasi sehingga tablet melepaskan dosis awal yang cukup untuk efek terapi. Jadi ini biasanya kalau tablet lepas lambat itu lepasnya itu sampai 12 jam ya, lebih dari 12 jam ya. Jadi apa namanya itu tujuannya agar tablet itu dilepaskan secara perlahan-lahan. Ya. Contohnya kalau tablet lepas lambat itu misalnya ada Latoros ya, ada Latoros itu tablet untuk obat hipertensi ya. Ini bahkan dia sampai 24 jam ya proses pelepasannya.